Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya akan menyampaikan tentang tutorial bagaimana mengakses di Oracle Academy terkait dengan Anda mendapatkan konten dan melakukan ujian sertifikasi di Oracle Academy, yaitu salah satunya adalah ujian sertifikasi pemrograman dengan database dengan PL/SQL ya kali ini. Oke, tahap pertama, Anda lebih dahulu buka web browsernya. Anda bebas menggunakan web browser apa saja. Di sini contohnya adalah Chrome ya, Google Chrome. Anda bisa juga pakai Mozilla dan lainnya. Kemudian ketikkan di URL ini adalah academy.oracle.com seperti ini. Kemudian Anda enter. Nah, maka akan ada tampilan pertama seperti ini ya. Pada tampilan pertama ini Anda melihat di Oracle Academy ini ada menu search, sign in, dan help. Nah, Anda masuk ke sign in, tunjukkan ke arah sign in, kemudian pilih sign in to Student Hub untuk siswa ya. Kemudian klik, nah masukkan username dan password Anda. Misalnya masukkan username yang sudah di-share dari instruktur ya, kemudian passwordnya juga. Kemudian sign in. Nah, pada tampilan awal seperti ini, Anda diminta untuk mengatur kata sandi. Jadi Anda atur kata sandinya. Ingat ya, jangan sampai lupa kata sandi yang baru. Kemudian kirim. Nah, setelah itu Anda akan mendapatkan konten di menu utama di beranda ini ya. Di menu beranda, kemudian ada menu di Oracle Academy, ada belajar dan ada pelaporan. Nah, pada beranda ini ada terdapat saluran saya. Nah, ini yang Anda harus akses ya, di saluran saya. Di saluran saya ini ada konten saluran, yaitu pemrograman database dengan PL/SQL. Kemudian Anda klik. Kemudian untuk jalur belajar saya tidak perlu diklik ya. Jadi ini saja saluran saya, yaitu pemrograman database dengan PL/SQL. Anda klik, kemudian akses semua. Nanti di sini ada jalur belajar ya, ada description. Nah, kemudian klik PL/SQL database programmingnya dengan bahasa Inggris. Jadi nanti kontennya menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, pada channel ini ya, Anda akan mendapatkan section 0 sampai dengan section yang terakhir, yaitu pada section yang ke-15 ya. Nah, ini banyak ya. Jadi Anda bertahap untuk mengerjakannya. Untuk melihat konten di section 0, Anda tinggal klik ya, klik kemudian mainkan. Tetapi kewajiban Anda adalah ini tidak perlu diakses semuanya ya. Nah, Anda cukup mengakses mulai dari section 1 ya, fundamental. Kemudian Anda klik untuk mengaksesnya. Klik ini. Ya, kemudian mainkan. Nah, setelah Anda tekan tombol mainkan, Anda akan mendapatkan materi pada section pertama ya, di materi yang pertama. Nah, ini Anda bisa download sebagai bahan pembelajaran Anda ya. Nah, ini materinya. Untuk kembali Anda bisa back. Nah, kemudian Anda bisa mendapatkan materi yang selanjutnya. Ya, ini. Setelah itu Anda nanti bisa melakukan kuis ya, mengerjakan kuis. Untuk mengerjakan kuis, Anda klik kuis kemudian mainkan. Nah, nanti akan muncul kuis seperti ini. Anda bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan satu kali kuis itu ada 15 pertanyaan. Ini saya contohkan asal ya, untuk menjawab. Itu contoh ya. Kemudian klik berikutnya, di halaman berikutnya nanti ada
soal lagi mulai dari nomor 11 sampai dengan 15. Kemudian akhiri tes jika sudah yakin ya. Nah, kemudian dari 15 pertanyaan ini Anda kirim kalau sudah yakin, kalau belum Anda bisa kembali ke tes. Kirim, nanti akan mendapatkan skor Anda ya. Dari 15 pertanyaan itu hanya 4 yang betul ya. Presentasi yang Anda hasilkan adalah 26,7%. Sedangkan skor untuk minimal lulus dari kuis ini adalah 70. Jadi Anda nanti bisa mengulangi kembali, klik tombol saran untuk melihat di mana letak kesalahan jawaban Anda ya. Nah, nanti ini ada saran. Tadi yang sudah saya jawab, pertanyaan nomor 1 itu benar. 2 ini ada kesalahan. Kesalahannya adalah di section 1 di lesson 1 ini ada, harusnya jawabannya adalah ini gitu ya, yang kedua. Nah, ini ditandai dengan tanda bintang ya. Dan seterusnya, saya bisa cek, oh ini jawaban ini salah. Ini buat latihan ya, sebelum Anda mengerjakan midterm atau final exam ya, atau ujian. Dan seterusnya, nanti Anda bisa koreksi sendiri di sini. Nah, oke, itu untuk nah, kemudian Anda lanjut setelah itu ya, pilih di section yang kedua. Nah, setelah ini sudah selesai Anda akses, kerjakan kuis section 1, lanjut ke section 2. Sama halnya dengan yang section 1 tadi, Anda bisa mendapatkan materi. Ini banyak ya materi, Anda tinggal klik, kemudian tekan tombol mainkan. Udah ada kuis yang kedua buat latihannya ya. Section ketiga juga sama, sampai dengan section yang keempat. Nah, setelah itu ada ujian. Nah, ujiannya ada di semester 1 midterm exam ya, ujian tengah semester di semester 1 ini. Kemudian Anda klik, kemudian Anda bisa langsung mengerjakan ujian ini. Nah, untuk midterm dan final exam Anda hanya beri kesempatan 3 kali ujian dengan skor minimal 60%. Anda jawabannya benar gitu ya. Kalau di bawah 60% berarti Anda dianggap gagal. Jadi Anda bisa mengulang lagi ujian midterm examnya sampai dengan 3 kali ya. Pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau Anda sudah selesai di midterm exam di semester 1, Anda bisa lanjut di section yang kelima. Nah, dan seterusnya, ada konten materi, Anda kerjakan kuisnya sampai dengan di section yang ke-9 ya. 9, kemudian ada ujian lagi, yaitu semester 1 final exam. Ini ujian yang keduanya. Kemudian Anda lakukan ujian dengan klik BSQL Database Programming semester 1 final exam. Kemudian Anda mulai mengerjakan. Sama, ini skornya juga 60% ya. Dan 3 kali kesempatan ujian. Kemudian ada section selanjutnya, section 10. Sama, ada konten dan kuis. Buat latihan ya, kuisnya Anda kerjakan sebelum masuk ke ujian. Nah, setelah section ke-12 itu ada ujian yang ketiga, yaitu semester 2 midterm exam. Jika Anda lulus ya, nilai skornya adalah 60% ke atas, Anda bisa lanjut ke section ke-13 ya. Sini juga ada konten-konten dan kuisnya. Anda bisa akses semuanya. Nah, selanjutnya sampai dengan section ke-15. Nah, ini ujian yang terakhir, yaitu semester 2 final exam. Sama halnya dengan ujian-ujian yang sebelumnya, hanya 3 kali kesempatan ujian ini juga. Dan minimal skornya adalah 60%. Jika Anda berhasil memenuhi syarat minimal 60% jawaban yang benar, berarti Anda dinyatakan lulus. Jika tidak atau salah satu gagal, berarti Anda gagal. Nah, setelah itu kalau Anda selesai semua mengakses ini, nanti akan ada sertifikatnya ya. Sertifikatnya nanti otomatis Anda bisa dapatkan ya di sini ya, ada di laporan. Nanti ada sertifikatnya ya di sini ya. Kemudian riwayat belajar Anda bisa dilihat. Nanti di sini belajar apa saja, nanti Anda konten apa saja yang sudah
diakses oleh Anda, kemudian yang selesai apa, nilainya berapa terlihat di sini di riwayat pembelajaran saya. Nanti kalau Anda sudah selesai semua, nanti akan muncul tombol sertifikat. Anda bisa klik tombol sertifikat, nanti Anda akan mendapatkan sertifikatnya gitu ya. Kemudian Anda bisa cetak atau nanti sertifikatnya dicetak di institusi Anda. Oke, itu ya tutorial tentang bagaimana mengakses dan mengerjakan ujian di Oracle Academy untuk pemrograman database dengan PL/SQL ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.